Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian ayat-ayat khusus seputar iman dan taqwa. Satu minggu yang lalu di awal puasa hari yang pertama kita telah mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 41, 186, 218 dan 221. Kita lanjutkan kembali kajian tentang ayat-ayat keimanan ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, 139 dan 195. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pada Ali Imran 110, 139 dan 195, di kitab ini dicantumkan pula satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang terkenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Kenapa? Karena hadis ini terkait dengan kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW yang saat itu malaikat Jibril ini diserupakan Allah seperti manusia. Jadi malaikat Allah ini bisa menyerupai manusia. Ketika datang kepada Rasulullah di Gua Hira, itu juga diserupakan Allah seperti manusia sehingga bisa mendekap Nabi. Tapi suatu saat malaikat Jibril itu menampakkan aslinya yang bisa menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Nah, peristiwa yang nanti kita sampaikan ini adalah malaikat Jibril menyerupai manusia. Hadisnya sebagai berikut. An Abdullah bin Umar qal haddatsani Abi Umar bin Khattab qal. Gak jelas ya. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum
ittala'a alaina rajulun syadidun bayad as-siyab syadidus sawadis su'ar. Dari Abdullah bin Umar menceritakan dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan suatu hari Umar bersama Rasulullah di satu majelis, ittala alaina rajulun syadidul bayad, tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian sangat putih, sangat putih. Syadidus sawadis sa'ar, dan sangat hitam rambutnya. Jadi kelihatan begitu ketika itu. Kita bisa membayangkan nih. Jadi suatu hari Rasulullah dan sahabatnya kedatangan seseorang yang pakaiannya itu sangat putih di antara pakaian-pakaian sahabat yang lain, dan kelihatan rambutnya itu sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, la yura alaihi safar, itu gini, ada yang memakna itu tidak kelihatan bekas perjalanan, tapi la yura alaihi safar itu tidak terlihat bekas jalannya. Kan lantainya Masjid Nabi itu kan pasir ya. Itu kalau seseorang lewat itu mesti ada bekas telapak kakinya, tapi ini tidak terlihat. Jadi tidak ada bekas telapak kakinya, tidak ada bekas jalannya. La yura alaihi safar wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara sahabat-sahabat itu tidak ada yang pernah mengenal wajahnya dan tidak bisa dikenal wajahnya. Ya memang malaikat ya. Nah, itu menunjukkan malaikat Jibril dalam ini. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa astada rukbataihi ila rukbataihi, hingga kemudian seseorang itu, tamu itu duduk di depan Nabi. Fa astada rukbataihi ila rukbataihi, itu dengkulnya Nabi atau lututnya Nabi bersama lutut tamu itu nempel. Jadi nempel, lututnya itu saling nempel. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan telapak tangannya tamu itu diletakkan di atas pahanya Nabi. Betapa sangat dekatnya, dan telapak ditaruh di atas paha Nabi itu menggambarkan sesungguhnya ini ada satu berita atau yang diucapkan itu sangat penting, sehingga telapaknya ini ditaruh di atas pahanya Nabi. Wa qala, kemudian seseorang yang datang itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda atau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila.
Maka Rasulullah bersabda, Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus shalah, di lafaz ini adalah wa tuqimas shalah, menunaikan atau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu dalam perjalanannya. Faqala, maka tamu itu tadi berkata, sodaqta, benar ya Rasulullah yang kau katakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu pelajaran untuk kita semuanya tentang Islam yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang iman. Qala, maka Rasulullah bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada qadar yang baik dan yang buruk. Sodaqta. Kemudian tamu tadi itu menyampaikan, benar ya Rasulullah. Lalu dilanjutkan, fa akhbirni anil ihsan. Qala, kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takunu tarahu fa innahu yaraka. Ini nanti tentang ihsan. Kita ini masih panjang, tapi kita putus sampai di ihsan. Kita lanjutkan pada ayat tentang iman. Jadi iman, keterkaitan dengan keimanan ini adalah bagaimana kita mengamalkan dalam keyakinan kita dalam hidup ini. Ada 6 pokok keimanan itu yang seringkali kita mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita adalah rukun iman kepada Allah, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, kitab-kitabnya Allah, hari kiamat, dan qadar kita. Jamaah rahimakumullah, itu adalah rukun iman yang harus ditunaikan. Salah satu rukun itu tidak ada pada diri kita, maka gugurlah keimanan kita. Jamaah rahimakumullah. Lalu di Quran surat Ali Imran 110 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah, kita ini
adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Jasad kita, ya, ciptaan Allah yang terbaik itu namanya manusia. Maka kemudian kita tidak boleh memandang sesama manusia itu dengan pandangan yang pesimis, yang tidak baik pula kepada manusia, golongan atau jenis apapun. Yang penting itu namanya manusia, itu adalah makhluk Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka kemudian kita ini adalah pas menjadi golongan yang terbaik. Apalagi, nah ini terbaik dalam hal akidah ini adalah yang beriman, yang beriman kepada Allah. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, tidaklah benar kalau kita memandang sesama manusia itu dengan pandangan yang tidak baik. Kita pernah membaca dari Imam Al-Ghazali, mungkin sudah saya sampaikan di forum-forum ini ya. Memandang manusia itu dengan 3 cara. Ketika memandang anak-anak, pandanglah bahwa anak-anak itu tidak memiliki dosa. Maka kita akan merasakan sangat menghargai anak-anak. Anak-anak itu tidak memiliki dosa. Maka kita ini jauh lebih rendah dibandingkan anak-anak. Ketika kita memandang orang yang lebih tua, maka pandanglah bahwa orang tua itu lebih banyak pahalanya daripada kita. Orang tua usianya lebih lama dalam hidup ini, maka dia amalnya jauh lebih banyak daripada kita. Maka kita ini masih rendah di hadapan orang tua, jauh lebih rendah. Ketika kita memandang orang-orang kafir misalnya, orang fasik misalnya, pandanglah bahwa mereka makhluk Allah. Suatu saat kemungkinan besar mungkin Allah akan menurunkan hidayahnya kepada manusia itu, lalu mereka menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Di akhir hidupnya dia husnul khotimah, jauh lebih mulia dia daripada kita. Yang belum jelas apakah kita ini nanti husnul khotimah atau tidak. Nah, jadi cara memandang manusia seperti itu, sehingga kita ini tidak pernah merasa atau tidak pernah sombong di antara sesama manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Ini yang lebih baik, yang terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Kalau yang lainnya itu adalah jasadnya karena diciptakan Allah terbaik, kita jasad dan jiwa kita itu yang terbaik di hadapan Allah. Lalu Quran surat Ali Imran 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati.
Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, maka kemudian kita ini selalu optimis memandang kehidupan ini. Bagi orang yang beriman itu optimis sekali. Di depan ini jauh lebih baik, di depan ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena ada hati yang merasa tentram, hati yang kokoh untuk iman kepada Allah. Yang dijamin, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan takut dan tidak akan khawatir dalam kehidupan ini. Orang yang beriman, sekali lagi, dia akan merdeka, tidak takut kepada siapapun dan tidak khawatir terhadap kondisi apapun. Itu bagi orang-orang yang beriman. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.